minuman itu, dan bagaimana penyanyi-penyanyi wanita ditebarkan sehingga umat Islam tertipu dengan dunia ini. Pada saat itulah mereka akan menghancurkan umat Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad itu jangan diem doang, ucapkan salawat kepada beliau. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Hakikat kehidupan dunia dengan orang-orang yang dianggap sukses, dengan orang-orang yang berkuasa yang mungkin dipandang menikmati dunia ini, ternyata ditinggal sama mereka. Itu dunia. Terus kita yang beramal, yang capek, antum yang salat subuh ini, pada saat orang-orang tidur, semalam mereka mungkin begadang, semalam mereka bersenang-senang, subuh tidak dengar adzan dikumandangkan, antum datang ke tempat ini. Coba anda mau tanya, yang paling jauh yang naik motor ke sini siapa? Dari mana? Naik motor ke sini. Kirimkan hadiahnya. Allahu Akbar tuh jamaah. Naik motor jamaah antum. Kita lihat tuh, dapat apa dia ke sini? Dapat apa barusan? Dapat apa? Minyak goreng gimana? Bayangin, dapat capek, dapat lelah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyam. Bapak tadi yang datang naik motor akan dapat pahala yang disempurnakan kapan? Pada hari kiamat, jemaah. Apa gunanya dikasih pahala sekarang? Kalau umpamanya setiap orang yang datang ke masjid subuh-subuh dapat uang 1 juta. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kota Malang ini? Masjid nggak cukup dan pasar sepi. Orang nggak akan jualan. Antum ke pasar setelah dapat uang 1 juta, antum ke pasar mau belanja, ada yang jualan? Lu ada apa jualan? Subuh 1 juta. Berhenti roda kehidupan. Maka Allah Azza wa Jalla menekankan balasan buat kalian bukan sekarang. Nih yang soft pertama dengan soft terakhir, apa bedanya? Emangnya soft pertama sujud langsung lihat 100.000? Enggak jamaah. Sama kalau kita lihat sekarang, tapi pada hari kiamat beda. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya soft laki-laki itu yang mana? Yang paling depan. Yang paling buruk softnya laki-laki yang mana? Yang paling belakang tuh, yang dekat sama emak-emak tuh. Itu soft paling buruk jemaah. Tapi kadang-kala kita biasa aja berada di soft paling buruk. Padahal seharusnya berpikir, bagaimana subuh esok hari aku berada di soft yang terbaik. Tapi itu pahalanya bukan di dunia. Pada hari kiamat akan disempurnakan buat kalian pahala kalian. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, ini orang yang sukses. Faqad faz. Jadi pandangan kesuksesan yang sebenarnya, yang seringkali kita membaca buku-buku kiat-kiat menuju kesuksesan. Bagaimana manusia memandang fulan sukses,
Ketika mudik ke kampungnya, yang ditanya, engkau kerja sebagai apa? Engkau punya usaha apa? Apa pangkatmu? Apa jabatanmu? Itu menjadi tolok ukur sebagian manusia untuk sebuah kesuksesan. Apa jemaah? Tadi kita bicara presiden. Apakah orang yang jadi presiden sukses? Kalau sukses berarti seluruh penduduk Indonesia tidak sukses, karena cuma satu yang sukses, presiden doang. Enggak. Soeharto mati. Habisnya Soeharto, Habibie. Habibie hebat jemaah. Cerdas, bisa bikin pesawat, tapi tetap mati dia. Sebelum Habibie mati, istrinya mati duluan. Bagaimana terpukulnya Habibie? Itulah dunia. Dunia ini banyak mengecewakan manusia, tapi kita tertipu sama dunia. Habisnya Habibie, siapa? Kiai, mati juga. Habisnya Kiai, presiden wanita, perempuan pertama di Indonesia, suaminya mati duluan. Loh iya cuma, suaminya mati duluan. Bayangin, supaya kita sadar akan hakikat kehidupan dunia. Dan dia sedang menunggu kematian. Kemudian diganti sama siapa? Bapak SBY, ditinggal mati istrinya. Bagaimana terpukulnya SBY? Ya, itu kehidupan dunia. Kemudian diganti oleh Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi pun sedang menunggu antrian kematian. Loh, antum ketawa padahal antum sama kayak beliau. Jangan tertipu antum. Oh iya, dia nunggu kematian, antum enggak. Sedang menunggu. Dan sekarang Bapak Parlo, semoga Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada beliau. Dan beliau pun sedang proses menunggu kematian. Lalu Allah Azza wa Jalla di akhir ayat mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan itu biasanya sementara. Antum kalau ngelihat orang ketawa terus-terusan, antum antarkan kemana? Ke rumah sakit jiwa. Oh, ini sudah sakit ini. Sudah sakit. Tapi ketawa sebentar, habis gitu sedih, nangis. Oh, berarti masih waras. Tapi itulah kesenangan kehidupan dunia. Berulang kali Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran mengingatkan kita agar tidak tertipu, tapi kita masih tertipu. Ada dua yang menipu kita, dunia dan iblis. Di surat Fatir ayat 6, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, dan nasihat anak jamaah, mulailah antum menghatamkan Al-Quran di bulan Rajab ini. Persiapan untuk bulan Ramadan. Hari ini tanggal berapa? Ingat tanggal 8. Kita nggak perlu mengingat Desember. Kita nggak perlu mengingat tanggal 28. Di jalanan kita melihat Selamat Nataru. Itu bukan buat umat Islam. Itu buat orang-orang Nasoro. Mereka yang merayakan Natal, mereka yang merayakan Tahun Baru. Sedangkan kita umat Islam. Kapan tahun barunya umat Islam? Masih lama jemaah. Nah, antum habis Rajab bulan apa? Loh ayo, bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban? Loh, yang ditanya dia, jangan jawab antum. Nah, habis Rajab apa? Sya'ban dulu. Habis Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, habis Syawal, apa? Dzulqa'dah.
Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah baru Muharram. Kasih hadiah nggak apa-apa. Tuh kita harus hafal jemaah, harus hafal dan harus membuat orang lain hafal. Dan demi menjaga peradaban umat Islam. Ingat, kalender itu identitas. Identitas. Bagaimana etnis Cina di Indonesia yang menjadi warga Indonesia itu berusaha agar kalender mereka itu eksis di Indonesia dan berhasil. Di zamannya Gus Dur, mereka punya kalender yang dirayakan juga, Imlek kalau nggak salah ya. Itu dirayakan. Itu menunjukkan eksistensi keberadaan. Dan umat Islam mayoritas di negeri kita, tapi ternyata mereka merayakan kalendernya siapa? Orang Nasrani. Yang dihafal kalendernya orang Nasrani. Oh, tapi gimana Ustaz? Itu sudah menjadi kalender yang ditetapkan. Nggak ada masalah, kita umat Islamnya tetap punya kalender sendiri. Maka agar umat Islam ingat dengan penanggalan mereka, nih ibu-ibu yang di belakang nih, tolong ART-nya kalau digaji pada tanggal 25 Hijriah. Insya Allah ART-nya itu hafal dengan tanggalan Hijriah. Loh iya, tanggal berapa sekarang ya? Dilihat terus dia nunggu gajian. Masjid ini ngasih apa ya? Ngasih bisyarah itu kepada yang kerja pakai Hijriah apa Masehi? Masehi loh, masjidnya Masehi. Masjidnya Masehi, apalagi yang lainnya. Maka dirubah. Lu perlu kita merubah jamaah. Ini ilmu kalau kita cuma dengarkan, oh benar. Tapi tahun depan tetap Masehi. Ya sudah, orang akan tetap merayakan tahun baru Masehi. Tapi tatkala kita sudah mulai menggaji mereka dengan Hijriah yang swasta, yang sebagai pengusaha umpamanya, dia gaji karyawannya dengan Hijriah. Dan gaji dengan Hijriah ini lebih menguntungkan pegawai. Lebih pendek. Gajiannya lebih pendek. Setiap tahun 11 hari dia dapat gaji, nggak kerja. Karena lebih pendek. Kadang-kala perusahaan berpikir dunia, sekarang perusahaan berpikir akhir. Oke, boleh jadi dia 11 hari pegawainya kerja, tidak bekerja tapi tetap gaji bulanan dia dapat, namun dia telah mengenalkan kepada pegawainya tentang akhirat. Karena di bulan-bulan Hijriah inilah ibadah kita. Kita insya Allah puasa bulan apa? Februari kan? Ramadan puasa itu. Itu kan, kita ini yang ada di mindset kita bulan apa? Masehi sudah. Yang ada Januari, Februari. Kita insya Allah Idul Fitri kapan? Ya, Syawal. Tapi hitungannya di kalender antum tetap Maret. Maret apa April? Maret ya mah. Dihitung, subhanallah. Maka tolong kita insya Allah puasa kapan? 1 Ramadan. Kemudian lebaran kapan? 1 Syawal, selesai. Tapi kita nggak tahu kapan itu Ustaz. Kapan? 1 Ramadan itu kapan? Kita harus memberikan penjelasan dengan Masehi. Kita bicara Sya'ban, kapan Sya'ban itu? Ya tetap kita jelaskan dengan Masehi. Allahu Akbar jemaah. Ana sudah mulai melihat buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Khulafaur Rasyidin yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, itu mereka mencantumkan Masehi. Baik.
ketika anak kita nanti membaca perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Apa yang akan ditanyakan anaknya? Kapan 9 Hijriah itu? Karena patokannya Masehi, dia nggak tahu sama Hijriah. Tahun berapa sekarang ayah Hijriah? Dia nggak tahu. Yang tahu tahun 2025. Oh, kejadiannya itu berarti pada tahun 600 berapa Masehi. Baik, ahibati fillah. Di surat Fatir tadi, ayat 6. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Ini warnanya kok warna tahun baru jemaah? Hah? Kebetulan aja. Iya, jangan-jangan dikasih hadiah sama mereka. Iya, kadang-kala kita tahu memang ada warna yang menjadi identitas ya. Warna itu jadi identitas. Warna merah terus ada putihnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Kalian akan mati. Dan kita sudah melihat orang-orang mati. Apa janji Allah? Malang akan rata sama tanah. Saat ini kita masih melihat orang membangun dan terus membangun. Dan bukan hanya Malang. Bumi ini akan rata nantinya. Sekarang orang-orang Surabaya masih naik ke Malang, naik ke Batu. Tapi nanti janji Allah dia akan rata sama tanah. Akan menjadi seperti roti yang terhamparkan. Kemudian Allah akan bangkitkan kalian. Salah satu keadilan Sang Pencipta, Allah akan bangkitkan semuanya agar semua mendapatkan balasan atas apa yang mereka perbuat. Sekarang di dunia, berapa banyak orang-orang yang melakukan kejahatan tapi kebal hukum, sampai mati gak dihukum. Berapa banyak orang-orang yang seharusnya berada di penjara tapi ternyata dia keluar dari penjara. Berapa banyak orang-orang yang seharusnya dihukum mati tapi ternyata dia masih hidup dan menghirup udara segar dan terus melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Emangnya kemudian kalau dia mati selesai urusannya? Mana keadilan Tuhan? Maka Allah berjanji akan membangkitkan semua yang berada di alam kubur. Terus kata Allah Azza wa Jalla, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian ditipu akhirnya lupa sama Allah gara-gara ahli tipu. Allah sebut al-gharur. Al-gharur itu orang yang sangat ahli dalam menipu. Siapa? Iblis. Iblis itu berhasil menipu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu hidup di surga. Nabi Adam itu dapat menikmati semua yang ada di surga. Hanya satu pesan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini pohon jangan kau dekati. Jangan engkau dekati. Tapi memang segala sesuatu yang dilarang itu disukai. Antum kalau ingin mempraktekkan bapak-bapak, antum pulang ngomong sama istri, "Dek, aku punya satu permintaan. Engkau boleh membuka semua lemari yang ada di rumah ini, kecuali yang itu, Dek ya."
Nih, ibu-ibu boleh membuka semua lemari. Apakah dia buka semua lemari? Yang dilarang itu. Kok dilarang? Ketika antum keluar, antum buka. Ibu-ibu buka. Ternyata cuma ada tulisan, kamu buka kan? Nah, itu sebuah ujian yang Allah berikan. Yang dilarang itu, sampai ada istilah Arab itu, kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang mesti disukai sama orang itu. Maka Allah Azza wa Jal tatkala mengatakan kepada Nabi Adam, engkau jangan dekati pohon ini. Sebagai manusia ada pikiran kenapa nggak boleh. Tapi Nabi Adam menjauh. Datanglah iblis. Kita dengar pohon yang nggak boleh didekatin itu pohon apa? Buah yang nggak boleh dimakan itu buah apa? Buah khuldi kan? Itu iblis yang ngasih nama. Buah khuldi itu. Artinya khuldi itu kekekalan. Khuldi itu artinya keabadian. Maka Allah katakan khalidina fiha. Datanglah iblis mengatakan kepada Adam alaihissalam yang sudah tidak mau mendekat ke pohon itu. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu, aku tunjuki pohon keabadian. Kalau engkau makan, kau jadi kekal dan abadi. Karena dia ditakut-takutin, kau akan mati. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Tetap Nabi Adam nggak mau. Kebohongan itu kalau diulangi lama-kelamaan akan berubah menjadi keyakinan. Kayaknya bener ini. Makanya orang kalau jualan itu kan terus diulangi ya, diulangi sampai beli orang itu jemaah. Rokok membunuhmu. Betul. Tapi iklannya kecil. Yang besar gagah-gagah. Kalau rokokan ini kayaknya gagah aku. Dan itu salah satu bentuk kebohongan yang dilakukan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya mendekati pohon itu. Dan mereka makan. Tatkala makan terbongkar kebohongan iblis. Tapi udah selesai. Yang ada hanya penyesalan. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini terlaknat jemaah. Rambut yang dulu hitam menjadi putih. Sebagian kita yang dahulunya sehat, bisa lari, bisa main bola, bisa ini dan itu, tambah umur, tambah tua. Keriput di wajah itu menunjukkan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Di surat Al-Hadid yang tadi dibacakan oleh imam kita, di ayat 20 dan selanjutnya, Allah membuat pengumuman. Kata Allah Azza wa Jal, i'lamu. Ini pengumuman dari Allah, ketahuilah kalian. Ini ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu itu biasanya akan tertipu. Ketika orang itu nggak tahu mana yang asli sama yang KW, maka dia akan tertipu. Dan ana sempat ketipu. Beli sepatu. Ana tanya sama istri, istrinya kepingin sepatu. Coba, oh ini bagus. Lihat harganya sesuai.
Setelah beli sampai rumah, dilihat KW ini bang. Waduh, nggak tahu anak. Apa yang anak katakan? Nggak tahu. Anak nggak punya ilmunya. Orang itu tidak akan tertipu kalau punya ilmu. Ketika kita beli spare part untuk mobil kita yang rusak, dan kita tidak tahu sama yang asli, lalu kita datang ke toko, subhanallah, sebagian penjual itu ya sudah belajar bagaimana menipu konsumen. Dia datang dengan 2 spare part, dia katakan ini yang asli 1 juta, padahal itu yang palsu ya. Dia katakan ini yang asli 1 juta, ini yang KW 200.000 tapi cepat rusak. Oh gitu ya, Masya Allah, jazakallah khair, yang asli aja dia bawa aja, padahal palsu. Apa yang menyebabkan dia tertipu? Nggak punya ilmu dia nggak belajar. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim supaya nggak ketipu. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pengumuman, sebuah informasi penting kepada umat manusia. Apa isi informasinya? Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu hanya permainan dan gurauan. Kalau bicara permainan, nih sekarang orang-orang pada berlibur, di antara tempat berlibur mereka di pantai. Antum lihat anak-anak akan bikin rumah-rumahan di pantai ya, bikin benteng-bentengan dengan pasir ya, bagus sekali. Habis gitu, diapain sama mereka? Ditinggal. Bikin 1 jam, bikin 2 jam, ditinggal. Laib, permainan saja. Kita lihat potongan-potongan video musibah yang terjadi di Sumatera. Bagaimana manusia di sana berdiri bersama menyaksikan rumah yang dibangun bertahun-tahun hanyut. Apakah mereka akan berpikir menyelamatkan rumahnya? Nggak ada. Yang dia pikirkan menyelamatkan dirinya. Ada lagi yang longsor, rumah bagus di pinggir jalan, pemiliknya hanya menyaksikan, rumah itu tahu-tahu jatuh ke jurang. Itu kehidupan dunia. Walahun, hal-hal yang melalaikan, senda gurau. Orang main bola, 11 pemain dengan 11 pemain, rebutan apa? 1 bola aja, 1 bola rebutan. Dulu sampai ada cerita, ada orang Arab, ini nggak tahu cerita benar atau sekedar permisalan ya. Orang Arab datang ke Indonesia zaman dulu jamaah, dia ngeliat cucu-cucunya ya, mungkin keponakan-keponakannya main bola rebutan jamaah, 22 orang ini. Lalu dipanggil semua, nak sini, ada apa rebutan? Apa kasih satu-satu? Kata dia, nih bolanya, bismillah, fadol, kata dia. Gak usah rebutan. Mereka ini rebutan 1 bola, itulah permainan. Habis gitu menang. Apanya yang menang? Kemenangan yang semu. Tapi mereka menganggap kemenangan. Itulah dunia. Sebagian merasa menjadi orang paling kaya, sebagian merasa menjadi orang nomor 1. Bentar lagi engkau turun, bentar lagi engkau pergi, akan ada yang menggantikannya. Sama. Itulah kehidupan dunia. Wazinah, perhiasan. Maka kita lihat orang itu sibuk dengan outfit ya. Rumahnya dihiasi ya. Kalau kita lihat rumahnya orang-orang kaya, anak tadi
keluar dari sebuah perumahan, melihat rumah-rumah yang bagus-bagus, jamaah. Kadang-kala yang nempati siapa? Pembantu. Pembantu, bayangin jamaah. Pembantu sama supirnya. Ada kolam renangnya. Nih pembantu tiap hari berenang. Bosnya di Jakarta, di mana tiap hari ngeluh. Memikirkan fulus lagi. Terus dia kejar uang. Pembantunya berenang, alhamdulillah. Sekali-kali dia di bathtub sama air panas, air hangat, digaji. Bayangin, berenang digaji, mandi air panas digaji gitu. Allahu Akbar. Itu dunia. Nah, tidur-tiduran digaji. Itu dunia. Tapi kadang-kadang orang tertipu. Dia terus mencari dunia. Buat apa? Bukan dilarang gitu loh. Ketika antum mencari dunia untuk akhirat, nggak terlarang. Tuh rumah yang bagus-bagus kadang-kala dikunjungi hanya belum tentu sebulan sekali. Boleh jadi liburan saja. Dia datang ke tempat itu. Akhirnya rumah itu digunakan untuk cari duit lagi sama dia. Kalau begini rugi saya, kata dia. Disewakan akhirnya. Dikontrakan. Nggak ditempati. Yang ada dalam benak sebagian orang tadi, ya harta. Maka zina itu tadi perhiasan yang biasanya kalau bicara perhiasan nggak lama. Ibu-ibu ana mau tanya, kalau pakai perhiasan itu berapa lama ibu-ibu? Mau kondangan ya, dipakai emasnya 2 kilo di kanan, setengah kilo di kiri, kalungnya masya Allah. Berapa lama dia akan pakai? 2 jam 3 jam dia lepas. Jadi yang kita lihat hanya perhiasannya, nggak lama, tidak kekal dan abadi. Lalu Allah katakan watafakhurum bainakum. Ya, dunia itu tempat untuk berbangga-banggaan. Selalu barang yang terbatas itu banyak peminatnya. Antum di masjid ini kalau tahu-tahu ada yang bajunya sama dengan baju antum. Bagaimana perasaan antum? Aduh, podo bek lambiku. Jadi itu terjadi. Sandal. Orang itu kepingin punya sandal yang tidak ada yang punya di Malang ini kalau bisa. Karena dia ingin berbangga-banggaan. Itu kehidupan dunia. Watakathurun fil amwali wal aulad. Dan banyak-banyakan harta dan anak. Anak ini tetaplah menjadi kebanggaan. Orang kalau ngobrol sebelum bicara harta, orang-orang kalau reunian biasanya apa yang ditanya? Masya Allah, antum kerja di mana sekarang? Antum jadi apa sekarang? Antum punya apa sekarang? Itu yang biasa dibicarakan. Terus anaknya berapa? Dan ternyata memang itu pertanyaan dunia. Anaknya berapa? Alhamdulillah baru 28. 28 anaknya jamaah. Ada loh jamaah. Di Bondoso seorang ustaz rahimahullah ta'ala, Ustaz Zain Bawazir, itu punya anak 28 dari satu istri. Satu istrinya anaknya 28. Antum berapa? Ada satu kawan setelah Anda sampaikan itu, Allahu Akbar Ustaz. Sekarang Ustaz punya istri 4 belum bisa mencapai 28. Subhanallah. Dan itulah dunia. Tempat berbangga-banggaan dengan harta, dengan anak. Lalu kata Allah Azza wa Jal, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ini hakikat kehidupan dunia. Seperti ghaith, hujan. Yang ketika hujan turun itu, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di mana padi, di mana gandum akan tumbuh menjadi hijau. Sehingga para petani itu takjub jamaah. Ketika melihat, ya Allah,
Masya Allah, kata dia. Dia lihat lahan pertanian itu menghijau. Berapa lama dia menghijau? Thumma yahiju, kata Allah. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, warnanya menguning. Kemudian thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengan seorang sahabat yang namanya Dhahhak. Ya Dhahhak. Dhahhak itu artinya tukang ketawa aja. Dhahhak. Dan nama orang Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa yang kau makan? Mungkin Dhahhak ini termasuk orang yang berduit jemaah ya. Sehingga makanannya kelas. Kata dia, al-lahm. Aku makannya daging, minumnya susu. Lalu Nabi SAW bertanya, thumma yasiru ila madha? Itu yang kau makan, lalu jadi apa? Kita lihat kalau masuk restoran-restoran mahal jemaah, yang dagingnya dipotongi dengan ditata dengan rapi ya, dikasih bunga, dikasih ini, ada yang disuguhkan dikasih nitrogen yang buat ban itu, dikasih nitrogen, dikasih apa, orang ketika makan takjub gitu. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, thumma yasiru ila madha? Dan ini pertanyaan buat kita semua yang antum makan, jadi apa? Bentar lagi ini ada makan bersama ini. Nah? Oh, makan roti. Antum ketika lihat roti itu, ya Allah, masuk ke mulut antum, antum pikirkan, jadi apa ini? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Dia tidak sebutkan nama yang kita nggak mau mendengar. Lalu kata Nabi SAW, innallaha daraba mat'am ibni Adam mathalan lidunya. Sesungguhnya Allah menjadikan makanan anaknya manusia, anaknya Adam itu permisalan untuk dunia. Wa in mallahahu, di riwayat dikatakan walaupun makanan itu dihiasi ya, disuguhkan dengan sebuah kemewahan, tetap jadinya sama. Emangnya beda jadinya? Wah, kalau makan stik kusat jadinya lain. Sama. Antum mau masuk ke restoran paling mewah, makan es krim paling enak. Jadi ada orang itu yang kalau makan 3 tahapan jamaah. Kita ini mahasiswa, nggak pernah tahu dengan tahapan-tahapan itu dulu jamaah. Kita suatu hari umroh kemana gitu ya, makan di resto, sudah disuguhkan kita makan jamaah, udah habis nih, tahu-tahu dikatakan maaf itu baru pembuka. Loh, pembuka ini, wes warki. Oh ternyata nanti ada yang kedua, baru ada khotimah. Jadi ada muqaddimah, masih ada khotimah. Jadi apa semuanya? Jadi kita tahu. Makanya subhanallah, di akhirat nanti, di surga Allah Azza wa Jal, itu nggak ada toilet. Tidak ada toilet. Karena makanannya semua jadi kekuatan, jadi energi. Sedangkan di dunia, yang antum cari pertama kali dan terakhir kali adalah toilet. Kita sangat butuh dengan toilet. Dan seharusnya kalau kita mau merenungkan, ternyata mengeluarkan makanan itu terkadang lebih mahal daripada memasukkan makanan. Pernah seorang raja ditanya oleh seorang alim ulama ketika dia minta nasihat. Wahai raja, kata dia, kalau di dunia ini engkau dihalangi dari minum air,
kecuali engkau bayar separuh kerajaan untuk minum air. Apakah engkau akan bayar? Kata raja itu, iya. Nggak ada jalan lain. Setelah engkau minum, kemudian engkau dihalangi dari mengeluarkan minuman tadi, engkau nggak bisa kencing, kecuali engkau membayar setengah kerajaanmu. Tinggal setengah tadi kerajaan. Apakah engkau akan bayar? Aku akan bayar, kata dia. Lalu kata alim ulama ini, berarti nggak ada baiknya di kerajaan yang nilainya hanya segelas air. Kita kalau keluar dari toilet baca apa? Ghufranak, ampuni kami ya Allah, ampunanmu berikan kepada kami ya Allah. Terkadang kita bisa mensyukuri yang kita makan. Habis makan, alhamdulillah alladzi at'amana. Tapi antum lupa nikmat mengeluarkan makanan itu kadangkala lebih mahal daripada makanan yang antum makan. Antum makan ya di sini pecel berapa? 10.000. Tahu-tahu yang antum makan nggak bisa keluar kecuali antum operasi. Bayar berapa antum? Nah, mau BPJS katanya jamaah, bayar jamaah. Lebih mahal dari pecel yang antum makan. Tapi kita kadang-kadang nggak bersyukur dengan nikmat yang keluar itu. Maka doanya bukan alhamdulillah keluar dari toilet, ghufranak, minta ampun ya Allah, minta ampun. Maka ahibati fillah, itulah dunia. Seperti air hujan yang turun, yang menumbuhkan tadi padi, kemudian warnanya hijau, lalu setelah itu dia akan mengering, menguning, dan kemudian hancur. Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang syadid, yang dahsyat dan keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi di situ ada ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, yang menipu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kita udah paham nih, kita udah punya ilmunya nih. Maka di ayat selanjutnya Allah mengarahkan kita dengan sikap yang harus diambil oleh muslim. Dan ilmu itu seharusnya berubah menjadi sikap. Ketika dikatakan kepada antum, mas, jalan ini lurus, jembatannya putus. Jembatannya putus. Antum harus lewat jalan lain. Ternyata orang ini nggak mau dikasih tahu jamaah, tetap lewat jalan situ. Ya udah, dia akan jatuh ke sungai. Padahal udah dikasih tahu gitu loh. Lewat jalan lain, nggak, jalan lain jauh soalnya. Kalau lewat sini biasanya saya 15 menit. Kalau muter 2 hari, milih mana? Milih 2 hari atau tetap melewatin jembatan yang putus dengan mobilnya? Orang melewatin jembatan itu zaman enggak lama 2 hari itu. Dan itulah yang membuat orang kadang-kala lupa sama akhirat, karena akhiratnya nggak kelihatan, masih lama Ustaz. Saya ini sedang di dunia gitu seperti itu. Maka sikap yang harus diambil kata Allah Azza wa Jalla, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan. Jadi subhanallah jemaah, bukan berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba mencari ampunan. Kok tidak mencari surga? Baru surga. Karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Ingat, kita ini semua pendosa aja. Ayat ini mengingatkan bahwa kita semua adalah pendosa. Walaupun yang sholat di shaf pertama, emangnya yang di shaf pertama sudah nggak berbuat dosa? Udah, terakhir anak berbuat dosa 3 tahun yang lalu, Ustaz.
Terus kita berbuat dosa jemaah. Maka selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah. Kalian beristighfarlah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Aku, kata Nabi SAW, tiap hari itu bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali. Antum coba ingat-ingat, kemarin antum berapa kali istighfar? Hitung. Nabi lebih 70 kali. 70 kali berarti banyak Nabi SAW. Sekali duduk Nabi SAW 100 kali. Sekali duduk. Kalau kita mau ngitung istighfar kita, yang kita hitung kapan? Habis sholat 3 kali, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, sampai isya 15 kali. Dan kita mencukupkan diri dengan hal itu. Akhirnya apa yang terjadi sama kita? Tertipu dengan dunia. Nih buat perempuan-perempuan, Nabi SAW pernah mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai kaum wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Istighfar itu membuat hati kita bersih. Kecintaan-kecintaan kepada dunia, iri, hasad, dengki, itu akan terkikiskan jemaah. Terus istighfar. Maka Allah katakan wasabiku, berlomba-lombalah kalian. Kalau antum punya teman, kadang-kadang ngobrol nggak apa-apa, antum kemarin istighfar berapa kali? Boleh jemaah, kita saling memotivasi. Kemarin ya 200 kali. Baru 200 kali antum. Ana 2200. Ini akhirnya ria-riaan nanti jemaah. Bukan jadi. Maka jangan sampai akhirnya istighfar kita perlu istighfar. Iya, istighfar kita perlu istighfar. Maka disuruh kita berlomba-lomba. Kalau cari dunia, sama Allah disuruh jalan, famshu, jalan aja, nggak usah lomba-lomba kalian. Kenapa? Sebelum kalian lahir sudah dicatat. Tapi ternyata kita bersaing mencari dunia, nyari akhirat, santai. Ketika antum datang ke masjid, shaf pertama penuh, pernahkah antum merasakan, ya Allah, telat anak hari ini, ya Allah? Atau antum, oh enggak, anak memang biasa sudah sah. Tidak pernah soft pertama. Makanya kalau soft pertama Anda bingung. Kok soft pertama? Berarti ada yang telat yang lainnya ini. Padahal dia seharusnya soft kedua. Maka berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, wa jannatin, dan surganya. Seperti apa sih surga Allah? Yang kalau kita memandang batu, ini menjadi tempat wisata yang dianggap sangat indah sekali jemaah. Kenapa orang tetap ke Batu walaupun macet? Karena indah ya. Karena dia merasakan, oke, capek Ustaz, memang Ustaz, tapi sampai sana istirahat. Itulah seharusnya yang kita pikirkan dengan akhirat kita. Capek kita di sini, nggak apa-apa, nanti istirahatnya. Maka Ibnul Qayyim mengatakan ajma'atil uqala min kulli ummah, semua orang yang punya akal sehat itu bersepakat semuanya. Yang muslim, yang kafir, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, semua bersepakat. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Itu semua orang yang punya akal sehat tahu. Kenikmatan orang di Batu itu karena apa? Karena macetnya. Coba tidak macet, tahu-tahu nyampe, biasa aja dia. Tapi setelah macet, ya Allahu Akbar, kapan nyampe nya ini? Tahu-tahu sampai jamaah. Apa yang dia rasakan?
Alhamdulillah ya Allah. Dia cerita kita macet 2 jam. Dia cerita perjuangannya. Dia tidak cerita nikmatnya, dia cerita perjuangannya. Karena dia sudah merasakan kenikmatan itu. Ini semua kesepakatan di antara semua penduduk bumi ini. Annan na'im la yudraku bin na'im. Untuk yang Batu kita siap macet, yang di Jakarta. Mereka kemana? Ke puncak. Wallah jamaah. Tadi malam ada yang ngomong sama ana, Ustaz, kalau Jakarta Ustaz nggak kayak sini Ustaz. Kalau sini macetnya masih jalan Ustaz. Di Jakarta mandek Ustaz. Kadang-kala setengah jam berhenti Ustaz. Tapi pekan depan datang lagi. Ini orang jemaah datang lagi. Kenapa? Dia memikirkan kenikmatan yang akan dia rasakan. Tapi karena kenikmatannya kan kelihatan Ustaz. Kalau akhirat ini kan ya itulah iman. Maka di antara kriteria orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib, tapi tanda-tanda kebenarannya kita lihat. Bagaimana Allah mematikan orang-orang. Menuju keampunan Allah wa jannah dan surga. Arduhas samawatu, arduhas sama'u. Afwan jamaah, ana salah baca. Ana baca yang di surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran Allah mengatakan wasari'u. Di sana disuruh bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Di sana disebutkan yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kalau di Al-Hadid dikatakan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusul. Disediakan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar jemaah. Jadi dunia ini sama akhirat, Nabi SAW pernah memberikan contoh supaya antum tahu perbandingan dunia dan akhirat ya. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan jemaah. Kemudian dia lihat yang di tangan inilah dunia. Yang saat ini diperebutkan di Indonesia oleh 280 juta penduduk Indonesia. Ini loh. Dan diperebutkan oleh 8 miliar manusia di muka bumi ini. Hanya ini yang ada di tangan kita. Lautan itu akhirat jemaah. Ana izin minum jemaah. Alhamdulillah. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Terakhir, para sahabat Nabi pernah hampir tertipu dengan dunia. Dan ternyata yang membuat orang tertipu dengan dunia itu kadangkala zona nyaman. Dikatakan bahwa ikan yang hidup di arus deras dengan ikan yang hidup di arus yang tenang, apa perbedaannya? Yang di arus deras itu kuat-kuat dan besar-besar karena dia terus berjuang. Iya. Tapi yang hidup di arus yang tenang gemulai deh jemaah. Antum lihat ikan yang di akuarium mama ya. Iya, lele ya. Makanya antum makannya lele. Lele itu nggak berjuang hidupnya. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Maka lele yang dari sungai biasanya lebih kuat. Jadi makannya pun perlu perjuangan. Para sahabat Nabi, mereka berjuang dari sejak tahun 13 sebelum hijrah. Tahun 13 sebelum hijrah. Nabi SAW hijrah itu umur 53 tahun. Beliau diutus umur 40 tahun.
berjuang terus. Kemudian mereka hijrah. Perjuangan mereka akhirnya sudah nggak bisa dilakukan di kota Mekah. Mereka harus berjuang di tempat lain. Mereka hijrah, meninggalkan semuanya. Rumahnya ditinggal. Kalau kita bicara hijrah, para sahabat Nabi ketika hijrah radhiyallahu taala anhum, kebanyakan mereka nol tidur di masjid. Ada 80 sahabat yang tidur di Masjid Nabawi, nggak punya rumah. Terus gimana mau makan? Ya nggak tahu sudah. Mereka punya keyakinan apabila umur mereka masih ada, mereka akan makan. Mereka kadangkala selesai sholat diajak sama sahabat yang lainnya makan di rumahnya. Kadangkala mereka bekerja di kebun, kadangkala mereka bekerja di pasar. 80 sahabat. Kemudian setelah itu di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Tahun kelima terjadi perang Khandaq. Siapa musuhnya? Quraisy. Musuhnya Quraisy. Kemudian tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah menjadi negeri Islam. Fathu Makkah. Di sinilah para sahabat Nabi pulang dari Fathu Makkah mau istirahat. Tapi ternyata Allah tidak perbolehkan mereka istirahat. Allah perintahkan kepada mereka untuk perang Tabuk di musim panas dengan jarak tempuh 700 km. Jumlah sahabat pada waktu itu 30.000 yang berangkat. Di beberapa buku sejarah disebutkan satu onta gantian yang naik 18 orang. Jumlahnya banyak. Ontanya berapa yang ada pada waktu itu? 30.000 yang berangkat prajurit pada saat itu. Itu kalau Anda nggak salah baca insya Allah. Sebelum terjadi peperangan, itu para sahabat mulai bingung gitu loh jemaah. Mereka mau berangkat, mereka nggak mau berangkat. Allah tegur jemaah. Allah berfirman di surat At-Taubah ya. Kata Allah Azza wa Jal, supaya anda tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Di ayat 38 coba. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Wahai orang-orang beriman, ada apa sama kalian yang dahulunya setiap kali diajak berjuang langsung berangkat, tapi setelah Fathu Makkah mulai terjadi perubahan? Ada apa sama kalian ini? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah, apabila dikatakan kepada kalian ayo berangkat, pergilah berjuang di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard, kalian condong ke bumi ini. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian mulai seneng sama kehidupan dunia? Yang dulunya berjuang terus pikirannya akhirat. Ketika sudah mulai mobilnya bagus, rumahnya bagus, ininya bagus, akhiratnya mulai, oh kan harus seimbang Ustaz. Oh, dulu berjuang, sekarang sudah mulai bicara seimbang Ustaz. Jangan cuma mikirkan akhirat, kita hidup di dunia. Oke. Ini mulai ada tanda-tanda jemaah. Tanda-tanda bahwa saya ada kecondongan kepada dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus seimbang dunia sama akhirat jemaah? Jemaah? Baik. Tidak. Bapak ini yang mau tanya ini. Kasih hadiah Bapak dulu. Kenapa kok nggak seimbang? Kita ngejar akhirat, dunia akan ikut Ustaz. Kita ngejar akhirat, dunia akan ikut. Ya betul. Gini jemaah, antum mau hidup di dunia berapa tahun? 70. Bapak umur berapa sekarang? 67. Udah lebih. Nabi SAW 63 kan? Ada bonusnya jemaah. Ada bonusnya. Umur umat Nabi SAW antara 60 ke 70. Maka yang 70 siap-siap jemaah. Tapi bukan berarti yang di bawah 60 tidak mati duluan. Boleh jadi kita mati duluan.
Kita cuma 70 tahun. Effort yang kita keluarkan untuk 70 tahun kadang-kala lebih dahsyat daripada yang untuk kekal dan abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Subhanallah syawal. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menegur para sahabat, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian sudah mulai senang dengan kehidupan dunia? Kalian mulai lupa dengan akhirat. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan dunia ini dibandingkan akhirat sedikit, jamaah, sedikit. Sebagian kita mati nggak pernah punya emas 1 kilo. Di akhirat rumahnya emas. Rumahnya emas. Sebagian kita hidup susah, jamaah. Sampai mati susah. Kalaupun dia senang, kesenangan dia tidak akan mencapai 1% dari kesenangan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Maka kalau bicara seimbang, seharusnya nggak seimbang. Seharusnya sebagai dikatakan Bapak tadi, yang kita kejar adalah akhirat. Dunia akan ikut. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana minta maaf ternyata lewat waktunya. Sebelum ana tutup, antum sudah kenal nggak dengan yang kanan kiri antum? Masa setiap kajian harus diingatkan? Ayo kenalan dulu antum. Antum kenalan jangan tanya, tapi sebutkan ana fulan. Ana dari sini, ana pekerjaannya ini. Fadhol. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu jangan datang kelompoknya ya, kenalan sama-sama yang hadir jemaah. Ayo kenalan, yang ngantuk-ngantuk itu dibangunin jemaah. Diajak kenalan. Taib, anda rasa itu yang dapat anda sampaikan. Hadiahnya tinggal 1. Taib, siapa nama sahabat Nabi SAW yang ketika meninggal dunia arasnya Allah bergetar? Ada yang jauh, angkat tangan dulu. 6. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berikan kepada yang di belakang sana. Jemaah semangat ya. Ingat hari ini tanggal berapa? 8. Tanggal 8 Rajab ya. 8 Rajab. Tidak usah bingung sama yang lain-lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.